Ya udah satu-satu dulu ya. Jadi ada waktu juga sih sebetulnya. Karena tapi waktu itu adalah opsi sembuh yang paling lama masalahnya. Kayak misalkan tadi ya, masa iya harus nunggu, contoh-contoh berhenti dari bisnis perjudian. Kalau jadi pemain gampang berhentinya karena pasti kalah. Kalau dari sudut pandang bandar kan nggak bisa kalah secara matematika. Jadi ada orang yang kira baru berhenti dari bisnis perjudian sebagai bandar itu pilihannya. Ya punten, ada yang sakit dulu, ditangkap dulu dan yang lain-lain. Cuman kan pertanyaannya masa iya nunggu kayak gitu dulu gitu. Karena sebetulnya di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ya, di situ ada hadis yang cukup panjang yang menceritakan bahwa ada orang udah bunuh 99 orang, terus dia nanya kepada seorang rahib, apakah Tuhanmu bisa mengampuni aku? Dijawab tidak, dibunuh itu rahibnya. Jadi dia total bunuh 100 orang. Ketika sudah bunuh 100 orang, di hadis itu diceritakan dia bertanya kepada seorang beriman, apakah Tuhanmu bisa mengampuni aku? Pertanyaan yang sama. Orang bertakwa ini cuma ngejawab satu hal kayak begini, memang apa yang ngalangin kamu dari tobat? Nggak ada kalau mau jujur. Benar kata Allah, inna kada syaitani kana doifa, tipu daya setan itu lemah. Setan nggak suka kita tobat, terus kita pengen tetap tobat, pengen sholat. Bisa apa dia? Di sliding gitu di tempat wudhu, dijambak, dicubit ginjalnya? Nggak bisa apa-apa. Kalian nyetel murotal 24 jam di rumah, setan betah nggak? Nggak betah kan? Seenggak betah-betahnya dia nggak akan pernah bisa mencet tombol matiinnya sendiri. Ngeri juga kalau mati sendiri ya. Enggak. Paling cuma bisa kasih was-was, Allah tobat so iye. Biasa juga dulunya gitu. Gaya lo, bentar juga balik lagi munafik, bla bla bla. Kalau kita tetap pengen tobat, emang dia bisa apa? Kalau kita tetap pengen nonton murotal, dengerin murotal, emang bisa dibanting gitu murotalnya? Nggak bisa. Lawan kita cuma diri kita sendiri dulu. Dan di sini akal bermain. Makin cepat saya nyari Allah, semakin berubah cepat juga hidupnya. Makin diantar balapan soal ini, tobat duluan atau mati duluan. Ya. Lawannya diri sendiri. Maka di situ kan secara akal udah jelas ya. Kamu gerak sekarang, hadiahnya ini indah, nikmat, panjang. Kamu entar belum tentu dapat hadiah. Itu pertanyaan mudah sekali kalau mau jujur. Dari sudut pandang akal. Ya. Kenapa akal jadi patokan kok? Karena kalau tidak punya akal tidak wajib kena syariat. Coba orang gila wajib sholat nggak? Enggak, udah gelo. Kenapa kita jadi wajib kena syariat? Ada akalnya. Ya. Iya, wanita dominan perasaan, tapi kan bukan nggak punya akal. Iya, sulit, tapi sulit kan bukan berarti mustahil. Tanyanya cuma mau atau enggak istilah. Sedangkan kalau ditanya jawabannya pasti mau, maka apalagi yang menghalangi? Memang ya itulah mahalnya hidayah. Tapi itu yuk kita pikir ya. Kalau memang Allah udah nggak suka sama kitanya, kadang suka ada halusnya waswas syaitan. Setan tuh bisa ngasih waswas kayak gini. Allah so iye tobat. Dosamu terlalu banyak, layakkah dosaku diampuni oleh Allah? Kalau ada yang pernah berpikir seperti itu waswas syaitan, bukan perasaan rendah diri yang baik. Kenapa? Karena setan tadi nggak bisa apa-apa kalau kita tobat, makanya cuma bisa dikasih was-was. Berarti jawabnya gimana? Layakkah aku diampuni Allah? Layak. Karena kalau kata Allah nggak layak, udah mati kita udahan. Mudah nggak bagi Allah matiin siapapun pas lagi maksiat? Enggak. Allah berfirman, Quran surat 35 Fatir ayat terakhir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah. Kalau manusia diganjar atas dosanya, maka tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti saya, Kak Retno, Kak Indra, semua yang hadir, semuanya pantas mati atas dosa-dosanya. Kenapa ini masih pada rame kayak begini? Gak punya dosa semua apa? Enggak kan? Karena Allah lagi nungguin kita tobat. Kabar baiknya Allah gak pernah benci pendosanya. Allah cuma benci dosanya. Kalau yang dibenci pendosanya udahan bos. Pertanyaannya, kenapa habis maksiat berapa kali kita masih belum mati? Bukan karena kita udah baik, Allah lagi nungguin kita semua lagi tobat. Sama ngelihat orang juga harus bisa kayak gitu. Kok
Saya lihat dia maksiat, bahkan saya rekam, nerakanya belah mana kok? Alhamdulillah. Tanya aja, yang kamu lihat lagi maksiat masih hidup nggak? Masih. Berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin surga neraka seseorang? Hinaan wajar. So alim lo ngaji, so soleha jawab, ngaji itu bukan tanda orang alim. Ngaji itu tanda orang pengen jadi alim, pengen jadi soleha. Baru gue pengen. Berhasil nggak? Ya nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya udah. Namanya gue hamba. Yang kita tahu kalau Allah udah benci sama kita, udah mati kita dari dulu. Kenapa nggak dibiarin mati? Dia sudah, karena Allah masih nungguin. Tinggal mau atau enggak. Ya, jangan diintar-entar. Makin segera, makin cepat juga itu perubahannya. Dan kadang kita ditolong juga sama Allah ya. Oh, tapi kalau aku berhenti maksiat itu udah deket banget sama teman-teman kita, benar-benar seperjuangan loh kok, dari TK, dari sekolah main benar-benar bareng. Sekarang tiba-tiba aku berhenti, biar gimana mereka tetap teman-teman yang baik walaupun iya ngajak maksiat. Kadang ditolong sama Allah dengan cara apa? Dibikin hati mereka dibulak-balikan supaya ngerasa kita udah nggak asik lagi. Jangan temenan sama dia, dia mah sekarang udah jadi ustazah. Gitu. Pakai J lagi ya, ustazah. Dulu edan, sekarang adzan. Ya, berarti itu lagi ditolong karena dijauhin sama yang ngajak maksiat. Tahu-tahu mereka mulai bikin grup yang tidak ada kitanya. Udahlah, istilah, nggak apa-apa. Kita sekedar jaga jarak dulu dengan mereka, nggak sanggup. Ditolong sama Allah, nggak apa-apa. Ya, udah gampang. Dan ada hadis kayak begini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah inginkan kebaikan pada agamanya, maka Allah akan, barang siapa Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan fahamkan dia kepada agama. Kata khairan di dalam ilmu hadis itu seperti termasuk yang di hadis tadi, salah satu maknanya menurut para ulama adalah surganya Allah. Maka yang Faqihu fiddin, faham agama, juga nggak mungkin kita tiba-tiba langsung hafal 30 juz dan hafal ribuan hadis. Tapi bisa juga berarti tahu-tahu malas ngaji, sekarang ringan. Berangkat weh, dulu malas, dulu dipaksa, sekarang berangkat dengan sukarela, sendiri juga jadi. Maka kalau khairan yang dimaksud di dalam ayat itu adalah surganya Allah, maka bisa dipastikan ayat hadis tadi bisa bermakna kalau Allah pengen seorang hamba untuk masuk surga, Allah akan bikin dia faham agama. Gimana caranya dia paham agama tiba-tiba? Nggak bisa dong. Maka dia harus mau ngaji. Maka bisa jadi orang-orang yang sekarang Allah sudah pilih berada di tempat ini adalah wajah-wajah yang Allah pilih untuk berada di surganya kelak. Karena kalau Allah udah nggak mau kita masuk surga, gampang. Dibikin nggak mau ngaji aja, gampang. Dibikin kunci motornya hilang, bisa nggak? Atau kuncinya ada, motornya hilang? Bisa. Atau kuncinya motornya ada, kaliannya hilang juga bisa kalau mau. Yang lebih bahaya, orangnya ada, motornya ada, kuncinya ada, iman yang hilang, ini lebih cilaka. Ya. Nyampe ini. Berapa banyak ibu-ibu sen kiri belok kanan di luar sana? Lebih sering cilaka atau selamat? Nyampe, itu tanda Allah sayang sama kalian. Sekalinya sennya benar, ketutupan kerudung. Alhamdulillah sih syar'i juga akhirnya, cuman lebih sering cilaka atau selamat? Selamat. Yang cilaka yang belakang ngeliatin ibu, tau nggak? Mau kemana sih, Bu? Kalau naik motor ke jalan raya jangan langsung ke tengah ya. Ini mah jujur saya dari hati, bener power. Ke pinggir dulu. Jadi beranjak, jadi ngerembet ke lalu lintas ya. Tapi bismillah ya. Allah nungguin tobat kita. Tinggal kita mau menyambut itu atau tidak ya. Wallahu a'lam bishawab.